Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu dosen, Ibu Pustika Ayuning Puri. Perkenalkan, nama saya Sri Intan Maesar Simamora dengan NIM 210201000645 akan mempresentasikan UAS untuk tugas manajemen proyek. UAS kali ini yaitu tentang review atau bedah jurnal dengan judul Optimasi Penjadwalan Proyek dengan Citrical Path Method periode 2023 sampai 2024. Yang melatar belakangi jurnal ini yaitu dalam dunia industri modern, manajemen waktu merupakan aset paling krusial yang bergerak di bidang proyek. Masalah utama yang sering dihadapi yaitu ketidakpastian dalam penjadwalan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dari latar belakang tersebut dirumuskan rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana urutan aktivitas proyek yang paling efisien pada CVXYZ untuk periode 2023 sampai 2024. Yang kedua, aktivitas mana saja yang termasuk dalam jalur kritis yang tidak tertunda akan mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek. Dan yang ketiga, berapa durasi optimal yang dapat dicapai untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan metode Critical Path Method. Tujuan penelitian ini yaitu ingin memberikan gambaran visual berupa jaringan kerja yang jelas dan menentukan waktu tercepat penyelesaian proyek tanpa mengabaikan kualitas serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis agar manajemen proyek dapat mengelola sumber daya secara efisien. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu dengan tahapan analisis. 1. Identifikasi daftar aktivitas proyek secara detail. Yang kedua, menentukan hubungan ketergantungan antar aktivitas. Yang ketiga, menghitung waktu earliest start, earliest finish, late start, dan last finish. Dan yang keempat, menghitung start atau float untuk menentukan jalur kritis menggunakan algoritma CPM. Hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa dengan penerapan metode CPM, penelitian berhasil mengidentifikasi urutan rangkaian pekerjaan yang optimal. Ditemukan bahwa beberapa aktivitas memiliki nilai float 0 yang menandakan aktivitas tersebut berada pada jalur kritis, misalnya persiapan lahan dan pengerjaan struktur utama. Dengan memfokuskan pengawasan pada jalur ini, perusahaan dapat menghindari risiko penundaan. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu bahwa metode Critical Path Method sangat efektif diterapkan pada manajemen proyek di CVXYZ. Dengan kesimpulan utama adalah optimasi penjadwalan berhasil dilakukan dengan membedakan antara kegiatan yang memiliki fleksibilitas waktu dan kegiatan kritis yang harus diselesaikan tepat waktu. Dari jurnal ini dapat kita berikan ulasan kritis sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penelitian jelas dan relevan. Menurut saya, tujuan penelitian ini sangat jelas, yaitu mencari solusi atas keterlambatan proyek. Dan untuk yang kedua, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Penggunaan CPM pilihan yang tepat untuk proyek yang memiliki urutan aktivitas yang deterministik. Namun, jika dilihat dari perspektif manajemen risiko, metodologi ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu estimasi waktu. Akan jauh lebih komprehensif jika peneliti juga menyandingkan dengan metode PERT. Yang ketiga, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Ya, hasil penelitian ini secara konsisten mendukung kesimpulan yang diambil. Peneliti berhasil menyajikan data perbandingan antara durasi konvensional dengan durasi hasil perhitungan CPM. Yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian ini? Terdapat beberapa kelemahan yang saya temukan. Yang pertama, aspek biaya. Penelitian ini terlalu fokus pada optimasi waktu tanpa membahas dampak biaya. Yang kedua, variabel eksternal. Peneliti kurang mempertimbangkan variabel eksternal seperti cuaca atau keterlambatan pengiriman material oleh vendor yang sering menjadi penyebab utama jalur kritis bergeser ke tengah jalan. Dan yang ketiga, skala penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek, yaitu CVXYZ, sehingga hasilnya mungkin sulit digeneralisasi untuk proyek skala besar yang lebih kompleks. Yang kelima, bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Artikel ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi literatur manajemen operasional, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Penelitian ini membuktikan bahwa alat manajemen modern seperti CPM
bukan hanya milik perusahaan besar, tetapi juga bisa diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan daya saing perusahaan lokal melalui efisiensi durasi kerja. Yang keenam, adakah saran untuk penelitian lanjutan? Berdasarkan analis saya, penelitian selanjutnya sebaiknya 1. Mengintegrasikan metode CPM dengan Crashing Project untuk melihat titik keseimbangan antara percepatan waktu dan penambahan biaya. Yang kedua, menggunakan perandak lunak manajemen proyek yang lebih modern. Dan yang ketiga, menambah analisis mengenai manajemen sumber daya manusia agar beban kerja pada jalur kritis tetap realistis bagi pekerja. Demikian presentasi singkat saya. Saya Serintan Maesari Simamura mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.